Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini, sebelum saya memasuki pembahasan, insyaallah kita akan membahas fil qisasi hayatun nufus. Di dalam qisas itu ada jiwa yang hidup. Bagaimana itu nanti kita bahas. Sebelum itu kita atau saya ya di sini ya ingin memberikan sebuah kisah. Kisah ini yang cukup masyhur ya. Cukup masyhur di kalangan ahli ilmu. Cukup masyhur mungkin di telinga kita yang pernah dengar ya. Itu adalah suatu hari pada zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau menjadi khalifah. Kita tahu semua ya bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada masa sahabat Umar itu menjadi khalifah, tiba-tiba datang ada 3 orang. 3 orang pemuda datang kepada sahabat Umar bin Khattab. 2-nya bermuka merah padam, yang satunya tertunduk lesu, diseret oleh 2 orang yang tadi bermuka padam. Dalam artian dia marah, sangat marah. Kemudian datang menghampiri sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, berilah kepada kami keadilan. Ini 2 pemuda tadi yang bermuka merah tadi, merah dan marah, menuntut kepada Umar bin Khattab agar dilakukan pengadilan kepada pemuda yang dia seret tadi, yang tertunduk lesu, takut. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menuturkan, ittaqillah, bertakwalah engkau semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingatkan jangan terburu-buru. Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, ada apa gerangan? Ya Amirul Mukminin, innahu qad qatala abawaya. Sesungguhnya qad qatala abuna ya. Sesungguhnya dia, yaitu pemuda yang diseret tadi itu, yang dibawa ke hadapan Umar, sungguh dia telah membunuh bapakku. Sudah tua renta dibunuh sama dia. Hal sahma qad qala, benarkah apa yang diucapkan oleh pemuda tadi, si fulan tadi, 2 orang, dan telah dia katakan, bahasanya seperti itu. Maka dijawab sama pemuda tadi, benar wahai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin, benar. Terus baru ditanya, kenapa bisa demikian? Maka pemuda tadi menuturkan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya itu datang dari jauh negeri sana. Saya ke Madinah atau ke daerah sanalah sekitarnya itu. Saya ada urusan dan membawa urusan kaumku. Saya kesini sendirian. Saya hanya mengendarai unta itu. Saya hanya mengendarai unta. Terus kemudian suatu saat saya itu istirahat, dan untaku kutambatkan di pohon. Kemudian saya pergi sebentar mencari kebutuhan, dan tiba-tiba ketika saya kembali, unta saya itu disembelih oleh seorang kakek tua. Maka saya itu marah, dan tanpa babi bu saya langsung mengambil pedangnya. Akhadtu sayfi ya. Min ma'khadhihi ya. Saya ngambil pedangku dari tempatnya, dari sarung pedangnya itu, langsung ditebas nenek itu, bapak tadi itu, bapak tua lah bahasanya. Dan ternyata yang aku bunuh itu adalah ayah dari kedua pemuda ini, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka 2 pemuda tadi itu menuntut, wahai Umar bin Khattab, berilah qisas. Tegakkanlah qisas kepada pemuda ini karena dia telah membunuh bapak kami, bahasanya seperti itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjawab, oke, kita akan tegakkan qisas.
Tapi kita harus tahu dulu siapa keluarganya, dia berasal dari mana, dan apakah dia masih memiliki tanggungan. Karena dia itu rumahnya jauh, ada yang menyebutkan di Yaman. Allah alam bisawab, saya nggak tahu pastinya. Kemudian pemuda tadi yang ingin ditegakkan kisos ngomong, baik wahai Umar bin Khattab, saya merasa mengaku kesalahan saya itu. Kemudian pemuda tadi itu meminta izin, wahai Amirul Mukminin, saya di sini sendirian dan saya meninggalkan banyak keluargaku dan saya meninggalkan kaumku, karena dia itu pemuka kaum. Meminta izin kepada Umar bin Khattab agar saya diberikan waktu kurang lebih 3 hari dan saya akan kembali lagi ke sini untuk memenuhi segala amanat saya. Kemudian waktu diberikan oleh Umar bin Khattab kepada pemuda tadi. Akan saya beri waktu 3 hari. Namun ada syarat, siapa penjaminmu? Padahal pada masa itu ya, ketika Umar bin Khattab melakukan pengadilan tadi itu, di sampingnya itu dikelilingi oleh para sahabat. Maka pemuda tadi menyebutkan, saya itu tidak memiliki kerabat sama sekali di daerah ini, maka tidak ada mungkin yang bisa menjadikan jaminan ya. Tidak ada satu orang pun dari kalian yang bisa saya jadikan sebagai penjamin. Cukup aku dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda itu menyebutkan seperti itu. Namun Umar mengeyel ya, bahasanya ngengkel. Tidak boleh, karena harus ada penjamin kalau engkau akan kabur. Bukan kalau engkau akan kabur nanti nggak jadi. Kalau memang Anda kembali oke, tapi kalau enggak, ya itu kan bahaya, bahasanya seperti itu. Maka dari kejauhan ada salah seorang pemuda. Saya wahai Umar bin Khattab, saya penjamin pemuda tersebut. Kira-kira siapa yang tadi bersuara ketika dilihat? Itu adalah salah seorang sahabat mulia, yaitu adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi nggak kenal siapa pemuda itu, dan pemuda itu nggak tahu siapa itu. Kemudian ditimpali oleh Umar bin Khattab, wahai Salman, engkau adalah sahabat mulia, dan nanti kalau engkau nggak jadi, dalam artian engkau itu menjadi jaminannya dan pemuda itu nggak kembali, ya, maka taruhannya itu adalah nyawamu. La ba'sa bih, nggak apa-apa wahai Umar bin Khattab. Udah, setelah itu karena sudah ada jaminan, pemuda itu izin pergi. Nah, diberi waktu sampai sore hari, ya, di hari yang ketiga ditunggu sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian pemuda itu pergi. Nah, selang beberapa hari sampailah hari ketiga. Nah, hari yang menegangkan itu terjadi. Dua pemuda yang menuntut keadilan itu khawatir juga, karena bisa jadi dia menumpahkan darah sahabat mulia. Umar bin Khattab juga khawatir, jangan-jangan dengan tangan beliau menumpahkan darah sahabat mulia Salman Al-Farisi. Sama-sama bingung semua. Bahkan seluruh penduduk di Madinah itu juga bingung, khawatir, gelisah. Dan akhirnya kaum muslimin dikumpulkan di tanah lapang, akan dilakukan kisos sebagai pengadilan. Dan tentunya karena pemuda tadi itu belum kembali, maka yang ditarik siapa? Salman Al-Farisi sebagai penjaminnya. Maka Salman Al-Farisi itu didatangkan, kemudian Al-Gojo yang siap membunuh itu sudah di hadapan. Ketika Umar bin Khattab itu berpidato dulu, memberikan arahan dan lain sebagainya, memberikan peringatan dan lain sebagainya, sampailah waktu akan ditegakkan kisos. Tiba-tiba dari kejauhan ada seorang pemuda yang tergopoh-gopoh lari.
Maka kaum muslimin di situ heran, siapakah dia gerangan? Ketika dilihat kembali, ternyata pemuda yang 3 hari lalu itu akan diadili. Ternyata pemuda itu kembali. Dan kaum muslimin heran, kenapa kok bisa demikian? Maka ketika sudah datang, Salman Al-Farisi mundur. Ketika sampai di situ, dia langsung maju ke depan. Dan tentunya amanah-amanah itu sudah diberikan semua, sudah nggak ada tanggungan. Dan sampai di sana, ya Masya Allah, ada pelajaran yang luar biasa. Ketika akan ditegakkan kisos, ya, akan ditegakkan kisos, tiba-tiba 2 pemuda tadi yang menuntut keadilan berkata, wahai Umar Amirul Mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya batalkan tuntutan saya. Jangan bunuh orang tersebut. Umar bin Khattab heran. Dan kaum muslimin di situ yang sudah berkumpul heran, mengapa bisa demikian? Maka ditanya satu persatu. Kan di situ berarti ada 4 orang, 2 yang menuntut, 1 Salman Al-Farisi sebagai jaminan, dan 1 lagi pemuda. Kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai fulan berdua tadi ya, karena nggak disebutkan namanya siapa di situ. Mengapa engkau kok tiba-tiba menggugurkan dari tuntutan Anda? Kemudian dijawab oleh 2 pemuda tadi itu, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya khawatir nanti di kaum muslimin itu nggak ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-mu'afah, sebagai pemaaf. Ini jawaban 2 orang pemuda tadi itu. Heran, ya Umar bin Khattab jawabannya tadi. Karena saya itu ingin memberikan pelajaran bahwa umat muslim itu masih ada yang pemaaf. Bahkan orang tuanya sendiri yang dibunuh. Kemudian selanjutnya Umar bertanya kepada pemuda tadi, wahai pemuda, kenapa kok engkau kembali padahal rumah Anda itu sangat jauh dan engkau akan kabur itu boleh dan bisa kemungkinan besar. Maka jawaban pemuda tadi yang tergopoh-gopoh yang akan dieksekusi nggak jadi itu, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jangan sampai dikenal nanti seorang mukmin itu tidak memenuhi amanahnya. Kemudian Umar bertanya kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman Al-Farisi, kenapa engkau kemarin kok bisa menjaminkan diri Anda sebagai penjamin orang yang enggak Anda kenal sama sekali? Maka jawaban Salman Al-Farisi, wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, saya khawatir nanti jika umat Islam itu enggak ada yang percaya bersama dengan saudaranya, padahal sesama muslim. Ini memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran yang luar biasa. Seorang muslim itu harus pemaaf. Bagaimanapun ujian, bagaimanapun apa yang dia peroleh itu dikisahkan tadi seperti itu. Kemudian seorang muslim itu harus menjaga amanahnya sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Kemudian yang ketiga, sesama muslim itu harus selalu husnudzon, bukan suudzon hawanya. Kalau kita sedikit-sedikit suudzon sesama kaum muslimin, bagaimana kita berhadapan dengan orang kafir? Mentang-mentang orang kafir itu punya harta, kita sering dibagi hartanya, tiba-tiba kita husnudzonnya sama orang kafir. Gimana walak kita? Ya. Kita seorang muslim, kita tahu man walauna Allah wa rasuluh wal mu'minun. Allah, kemudian Rasul dan orang-orang yang beriman. Walak kita man wallahu fi. Ya. Walak kita itu adalah orang-orang yang ia
mewalikan Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, yaitu para anbiya wal mursalin, sahabat Rasulullah, kemudian orang-orang yang beriman tentunya. Bukan orang-orang kafir yang menjadi wala kita. Dan barok kita siapa yang perlu kita musuhi? Yang perlu kita garis bawahi sebagai pembatas, itu adalah orang-orang kafir, syaitan, mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam kisah tadi kalau kita perhatikan dan kita lihat realitas sekarang itu memang benar apa yang dikatakan oleh pemuda tadi, apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi, apa yang dikatakan sama dua orang pemuda yang menuntut tadi. Benar, sampai sekarang itu amanat banyak yang diselisih. Pemaaf itu sangat jarang sekarang itu. Dan husnudun sesama muslim itu sangat-sangat nihil dan susah didapati. Maka ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, ini ada pelajaran besar yang coba mari kita perhatikan dan kita ambil pelajarannya.